Set, bisa dipasang Di sini. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya kurang mantap. Karena kalau di tulisannya yang saya tahu itu wa'alaikumussalam. Kalau wa'alaikum assalam harusnya begitu. Karena kalau di tulisannya begitu. Tapi kita budayanya wa'alaikum salam. Jadi alnya nggak ikut. Gitu. Karenanya kalau waalaikum assalam gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita bisa membersamai beliau nanti di surga. Amin. Saya teringat anak-anak saya itu kalau lagi main dengan teman-temannya, itu suka berebut mainan, terus kemudian marah-marahan. Namanya anak-anak itu ada yang sengaja jahat, ada yang nggak jahat, tapi ada aja marahnya. Tapi setahu saya, semarah-marahnya anak, besok main lagi. Semarah-marahnya anak, besok main lagi dan biasa lagi gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ternyata dunia ini laibun walahun atau lahun walaib. Permainan semuanya. Gitu. Semuanya permainan. Cuma ada yang setelah permainan sudah seminggu kadang-kadang masih belum tersenyum juga dengan yang lain. Ini saya nggak tahu menganggap dunia ini apa sih? Dunia ini semuanya laibun walahun. Padahal bagi anak mainan dia itu sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Meskipun demikian, tetap saja ketika sakit hati esoknya main lagi. Apalagi kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan ya. Insya Allah 6 hari lagi ya, atau 5 hari lagi. Mau dipercepat atau diperlambat nih? Kita bersihkan hati kita. Dan biasanya di dalam hati kita itu masih ada rasa nggak enak, rasa kecewa, rasa apapun. Itu biasanya karena di dalam hatinya itu mainan itu masuk ke dalam hati. Mainan itu masuk ke dalam hati. Gitu. Tapi kalau mainan itu nggak masuk ke dalam hati, biasa saja. Dunia ini kalau kita baca dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ayat di dalam Al-Qur'an, itu redaksi awalnya sama semua. 3 ayat. Ada yang tahu? 3 ayat dalam Al-Qur'an, redaksi awalnya sama persis. Yang tahu angkat tangan. Hadiahnya boleh pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi semuanya redaknya sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya ambil dalam surat Al-Anbiya-nya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Artinya, mau yang kita anggap baik, yang kita anggap buruk, semuanya ujian. Yang menang dalam tanda kutip, artinya yang konon katanya, karena belum ditetapkan ya, konon katanya terpilih menjadi anggota legislatif Kota Banjar. Angkat tangan. Ya kan baru konon ya, belum berani angkat tangan ya. Kalaupun itu ditakdirkan menang, itu benar-benar menang, itu ujian. Gitu. Yang kalah dalam tanda kutip, tadi sudah diakui sama Pak Supri ya, kalah itu ujian, nggak pakai juga. Sama-sama ujian, gitu. Karena dunia ini tempat untuk beramal dan belum ada balasannya. Nanti di akhirat tempat menerima balasan dan tidak ada lagi amal.
Karenanya jangan menganggap kalau kita melakukan sesuatu terus mendapatkan apa yang kita inginkan itu seolah-olah balasan. Enggak, itu ujian. Itu ujian. Bahkan kalau yang menyenangkan itu dalam bahasa saya itu dalam dunia bisnis itu tambahan modal. Itu tambahan modal. Kalau tambahan modal itu ada pertanggungjawabannya nggak, Pak? Kalau pebisnis yang masih kecil biasanya dapat suntikan dana itu berfoya-foya. Akhirnya apa? Bangkrut. Tapi pengusaha yang sukses, pengusaha yang besar dapat suntikan dana itu sangat hati-hati. Jangan sampai keluar tanpa ada keuntungan. Maka Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian yang penuh Allah Subhanahu wa taala, karena semua hasil yang kita dapatkan hari ini itu ujian semuanya. Pertanyaannya, apakah yang kita terima hari ini baik yang merasa menang atau yang merasa kalah? Karena merasa itu kan beda dengan benar-benar ya. Karena sebetulnya belum ada yang menang, belum yang kalah. Yang menang itu kalau dalam surat Ali Imran-nya yang kullu nafsin dha'iqatul maut itu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kalau kita nanti masuk surga, selamat dari neraka, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Sementara kita hari ini nggak ada jaminan masuk surga atau masuk neraka. Makanya belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Maka yang hari ini berdasarkan data-data yang ada ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ujian berupa apa yang ditargetkan tercapai atau tercatat sebagai calon anggota legislatif terpilih. Maka ingat, apakah yang ada dalam pikiran Anda, wahai yang menang itu? Insya Allah 5 tahun ke depan saya akan kembali modal. Kalau itu yang dipikirkan, waspadalah, waspadalah. Ini bencana. Yang sudah diinfakkan kemarin dalam perjuangan, lupakan, nggak usah dihitung-hitung lagi. Karena kalau kita hitung-hitung lagi hari ini, jangan-jangan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kita, infak kita, apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita korbankan, jangan dihitung-hitung. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihitung-hitung, jangan dikalkulasi lagi. Jangan-jangan kalau kita kalkulasi, kita hitung-hitung, hilang tuh pahalanya. Apalagi sudah dihitung-hitung terus dilihat-lihat, ini TPS ini perasaan saya sudah mengeluarkan uang 300 juta di TPS ini. Suaranya cuma 2. Kemana aja 300 juta cari, ternyata ada keluarga yang penerima dana tersebut nggak milih, ditarik lagi dananya. Nah ini wal adha, menyakiti penerimanya. Jangan. Nggak akan hilang yang sudah kita sedekahkan, nggak akan sia-sia yang sudah kita korbankan. Karenanya jangan dihitung-hitung lagi. Cuma kalau punya hutang harus dibayar. Karena itu tanggungan ya kan. Cuma yang sudah kita lepaskan, yang sudah kita gunakan berjuang, nggak usah dihitung-hitung lagi, nggak usah. Gitu. Makanya saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang terpilih, menurut data-data yang ada menjadi anggota legislatif Kota Banjar, sekali lagi hilangkan pikiran untuk kembali modal, jangan. Udah. Yang kemarin sudah dikeluarkan sudah ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang diperoleh hari ini dan yang akan datang niatkan akan saya gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
yang ternyata belum ditakdirkan mendapatkan suara yang sesuai dengan keinginan, yang menjadi anggota yang sehingga terhalang untuk menjadi anggota legislatif, jangan menyesal. Jangan-jangan Allah sayang pada Bapak Ibu semuanya, karena saking sayangnya yang sudah kita korbankan itu ditabung oleh Allah, nanti dibuka tabungannya, surprise nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena nggak berkurang sedikit pun. Nggak berkurang sedikit pun. Dan di samping itu kadang-kadang yang kita sangka baik itu ternyata tidak baik, dan yang kita sangka buruk kadang-kadang baik. Oke, saya mau cerita. Ada yang pernah membaca kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam? Pernah Pak ya? Pernah dengar ya Bu ya? Oke. Kalau ada seseorang hidup dalam satu keluarga, dicintai ayah dan ibunya, dan dia pun mencintai ayah ibunya, baik atau buruk? Baik atau buruk? Sepakat ya? Tapi ternyata itu berimbas pada iri saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil direkayasa oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Oke, saya mau nanya, ketika seseorang dimasukkan ke sumur dan tidak ada harapan selamat, baik atau buruk? Baik atau buruk? Tapi ternyata itu jalannya ke istana. Coba kalau Nabi Yusuf nggak masuk sumur, gitu, nggak masuk sumur, gimana ceritanya masuk istana? Nggak ada ceritanya. Gara-gara masuk sumur itulah, kok gara-gara ya? Karena Allah mentakdirkan Nabi Yusuf masuk sumur itu, ternyata ada beberapa pedagang yang lewat ngambil air, kemudian ternyata dapatnya Nabi Yusuf, terus dijual ke Mesir, yang beli orang istana. Akhirnya Nabi Yusuf pun masuk ke istana. Oke, hidup di istana dengan kenikmatan istana, dengan fasilitas istana, baik atau buruk? Baik atau buruk? Ternyata menjadi penyebab Nabi Yusuf dipenjara. Coba kalau beliau nggak ada di sana, gimana masuk penjara? Kan nggak ada ceritanya. Rumit menyambungkan antara Yusuf dengan penjara kalau nggak di istana. Oke, saya tanya lagi, di penjara itu baik atau buruk? Oh, sudah mulai berubah nih. Ada yang ingin dipenjara rupanya. Oke, di penjara itu baik atau buruk? Ternyata ketika Nabi Yusuf di penjara, subhanallah, Nabi Yusuf nggak meratapi nasibnya. Kenapa sih saya sudah baik, sudah begini, sudah begini, sudah begini, saya nggak melakukan salah apa-apa kok di penjara? Nggak meratapi nasib. Andaikan Nabi Yusuf meratapi nasibnya, mungkin nasibnya akan berbeda. Justru Nabi Yusuf memanfaatkan kesempatannya di penjara untuk apa? Untuk berdakwah, untuk berjuang. Makanya teman-teman yang di penjara itu dikumpulkan oleh Nabi Yusuf, diajarin Nabi Yusuf. Dan subhanallah, hari ini salah seorang pimpinan dari PKS yang dulu di penjara, masih ingat? Dan sampai sekarang kesalahannya nggak jelas. Sampai sekarang nggak jelas. Karena itulah maka rumit untuk menemukan kesalahan beliau pada saat itu. Namun ya karena politik begitulah. Tapi alhamdulillah pesantren Sukamiskin itu sekarang penjara Sukamiskin itu sudah menjadi pesantren tahfidzul Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kegiatan Qurannya luar biasa di sana sampai hari ini, dan mohon doanya beliau hari ini mulai proses ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebebasan pada beliau. Wah, dan akhwat sekalian yang penuh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Yusuf nggak meratapi nasibnya. Digunakan, dimanfaatkan, disyukuri, bahkan potensi yang terpendam dalam dirinya itu terbongkar dan terasah ketika beliau di penjara. Sehingga kemampuannya dalam mentakwil mimpi itu sampai ketahuan kemana-mana, sampai akhirnya ternyata penjara yang dianggap buruk oleh orang lain itu menjadi jalan bagi Nabi Yusuf untuk kembali ke istana dan punya posisi di
di istana, bahkan pada akhirnya menjadi pemimpin di istana. Dan saya nggak perlu nanya lagi baik atau buruk, karena ceritanya sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, sudah terdengar waktu adzan. Tapi tadi pesan dari Ketua DPD, sedikit aja saya tambah sampai selesai suara adzan mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita mensikapi apapun hasil yang kita terima, itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Semuanya ujian. Kalau saya gambarkan, ada dua orang siswa lagi ujian. Ternyata yang satu itu dapat kursi bagus kayak begini gitu ya. Kemudian pencahayaannya bagus, yang ngasih soalnya itu sambil nunduk-nunduk dan hormat begitu. Cuma orang kaya. Nah, satu lagi di kursi yang kursinya sudah agak jelek, pencahayaannya kurang bagus, yang ngasih juga langsung gini aja gitu. Nah, ternyata yang duduk di kursi ini terlena, seolah-olah dia sudah sukses padahal baru ujian. Yang itu sudah merasa seolah-olah gagal padahal dia ujian. Makanya Allah mengutip di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wahai para caleg, wahai para tim sesnya yang hari ini menurut data dia menang, jangan bilang Rabbi akraman. Enggak, ibtalahu, Allah lagi mengujinya. Apakah dengan kemenangan itu dia makin dekat kepada Allah ataukah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dengan kemenangan itu dia semakin semangat berjuang atau justru malah hanya mementingkan kepentingan personalnya? Waspadalah. Sebaliknya, wahai yang belum menang, gitu. Maka ada juga yang ibtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahlan. Jangan merasa terhina, jangan. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup sebuah kisah, karena ini bulan Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan ini ada buka bersama. Saya masih ingat waktu mahasiswa dulu buka bersama. Kalau buka bersama itu makanannya terserah kita atau terserah panitia? Terserah panitia. Oke. Karena terserah panitia, kita duduk berbaris, panitia membagi. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala, bungkusan yang di depan saya itu ternyata berbeda dengan bungkusan yang di samping kanan, samping kiri saya. Ternyata beda. Saya bungkusannya agak jelek gitu ya. Ini bungkusannya rapi, bagus. Tapi ternyata pas dibuka isinya bagusan saya. Oke. Nah, apakah ketika kita melihat makanan yang ada di tangan saudara kita itu, terus hati kita jadi, sirik ini kayaknya kerjasama dengan panitia ini. Nggak usah. Allah itu menyebutkan wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendaki oleh Allah tanpa hisab. Rezeki itu Allah yang bagi. Karena rezeki itu Allah yang bagi, jangan melihat rezeki yang ada di saudara kita. Kita malah jadi iri dan dengki. Jangan. Karena itu nikmati apa yang Allah anugerahkan pada kita. Itu ujian untuk kita. Yang terpenting, apakah membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin berpotensi untuk masuk surga. Jika perahu berlayar di air, itu hal yang biasa. Tapi kalau air masuk ke dalam perahu, waspadalah. Kita hidup di dunia itu biasa. Tapi kalau dunia masuk ke dalam hati kita, waspadalah. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Supri bahwa derajat kita itu tinggi. Orang kalau derajatnya tinggi makin naik. Pernah naik pesawat? Orang yang semakin tinggi itu melihat dunia makin kecil. Gitu.
Kita kalau lengket di bumi, bumi ini lebih besar daripada diri kita. Kita ini makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiapkan surga untuk kita. Jangan sampai kita terpenjara oleh dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.